Halo, anak-anak hebat. Selamat datang kembali di channel ini. Apakah kalian siap menjadi jago matematika dan menaklukkan latihan TKA kelas 6 SD? Di video kali ini, kita akan berlatih soal-soal matematika TKA dengan cara yang mudah dipahami, seru, dan penuh trik cerdas. Jangan khawatir ya, soal yang terlihat sulit akan kita bahas langkah demi langkah sampai jadi mudah dan menyenangkan. Latihan ini bukan hanya untuk menguji kemampuan kalian, tapi juga untuk melatih logika, ketelitian, dan rasa percaya diri agar siap menghadapi TKA dan ujian lainnya. Jadi, siapkan buku tulis, pensil terbaik kalian, dan fokuskan perhatian. Ayo kita mulai latihan hari ini dan buktikan bahwa matematika itu mudah kalau tahu caranya. Soal nomor 1. Tentukan kebenaran pernyataan berikut tentang sudut. Pernyataan, sudut terkecil yang dibentuk jarum jam pada pukul 4 adalah 120 derajat. Jika dua sudut dalam segitiga adalah 50 derajat dan 60 derajat, maka sudut ketiganya adalah 70 derajat. Pelurus dari sudut 75 derajat adalah sudut 15 derajat, anak-anak semua. Dari pernyataan tersebut yang mana yang benar, dan yang mana yang salah, ayo coba tentukan ya. Jawabannya adalah benar, benar, salah. Mari kita bahas agar lebih paham. Pernyataan 1, pada pukul 4, jarum jam menunjuk ke angka 4. Jaraknya 4 jam dari angka 12. Setiap digit jam pada jam dinding mewakili sudut sama dengan 30 derajat. Jadi, sudutnya adalah 4 kali 30 derajat sama dengan 120 derajat, pernyataan benar. Pernyataan 2. Jumlah total sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Sudut ketiga sama dengan 180 derajat, 50 derajat plus 60 derajat, sama dengan 180 derajat sampai 110 derajat sama dengan 70 derajat, pernyataan benar. Pernyataan 3. Dua sudut saling berpelurus jika jumlahnya 180 derajat. Pelurus dari 75 derajat adalah 180 derajat sampai 75 derajat sama dengan 105 derajat. Sudut 15 derajat adalah penyiku dari 75 derajat karena 15 derajat plus 75 derajat sama dengan 90 derajat, pernyataan salah. Jadi, jawaban yang tepat adalah benar, benar, salah. Soal yang kedua. Sebuah segitiga memiliki alas 12 cm dan tinggi 8 cm. Berapa luas segitiga tersebut? A. 96 cm persegi. B. 48 cm persegi. C. 20 cm persegi. D. 40 cm persegi. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat? Mari kita bahas bersama-sama. Perhatikan soal berikut. Sebuah segitiga memiliki alas 12 cm dan tinggi 8 cm. Kita diminta untuk mencari luas segitiga tersebut. Langkah pertama, kita ingat dulu rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas dikali tinggi. Luas sama dengan setengah tanda kali alas tanda kali tinggi. Sekarang kita masukkan angkanya. Alasnya adalah 12 cm dan tingginya 8 cm. Sehingga menjadi setengah tanda kali 12 tanda kali 8. Agar lebih mudah, kita hitung setengah dari 12 terlebih dahulu. Setengah dari 12 adalah 6. Kemudian 6 dikalikan 8 hasilnya 48. Jadi, luas segitiga tersebut adalah 48 cm persegi. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah pilihan B. Ingat ya, setiap mencari luas segitiga, pastikan menggunakan alas dan tinggi. Lalu jangan lupa satuan luasnya. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Di sebuah kelas ada 30 siswa. Saat ditanya warna favorit, 12 siswa memilih biru, 8 siswa memilih merah, 5 siswa memilih hijau, dan sisanya memilih kuning. Manakah pernyataan berikut yang benar? Bisa pilih lebih dari satu jawaban. Siswa yang memilih kuning ada 5 orang. Warna yang paling tidak disukai adalah hijau dan kuning. Lebih dari setengah siswa memilih biru atau merah. Selisih pemilih biru dan merah adalah 4 orang. Mari kita pahami soal ini pelan-pelan. Di dalam sebuah kelas terdapat 30 siswa. Dari hasil pilihan warna favorit, 12 siswa memilih biru,
8 siswa memilih merah, dan 5 siswa memilih hijau. Sisanya memilih warna kuning. Langkah pertama, kita cari dulu jumlah siswa yang memilih warna kuning. Jumlah siswa yang sudah diketahui adalah 12 ditambah 8 ditambah 5. Hasilnya adalah 25 siswa. Karena jumlah seluruh siswa ada 30 orang, maka 30 dikurangi 25 sama dengan 5 siswa. Jadi, siswa yang memilih warna kuning ada 5 orang. Sekarang kita periksa pertanyaan-pertanyaan yang ada satu persatu. Pernyataan pertama mengatakan bahwa siswa yang memilih kuning ada 5 orang. Ini benar, karena hasil perhitungan kita tadi adalah 5. Pernyataan kedua menyebutkan bahwa warna yang paling tidak disukai adalah hijau dan kuning. Hijau dipilih oleh 5 siswa dan kuning juga dipilih oleh 5 siswa. Karena jumlahnya paling sedikit dan sama, maka pernyataan ini benar. Pernyataan ketiga mengatakan bahwa lebih dari setengah siswa memilih biru atau merah. Setengah dari 30 siswa adalah 15 siswa. Jumlah siswa yang memilih biru dan merah adalah 12 ditambah 8, yaitu 20 siswa. Karena 20 lebih besar dari 15, maka pernyataan ini benar. Pernyataan keempat menyebutkan bahwa selisih pemilih biru dan merah adalah 4 orang. Jumlah pemilih biru adalah 12 dan merah 8. Selisihnya adalah 12 dikurangi 8, hasilnya 4 orang. Jadi, pernyataan ini juga benar. Dengan demikian, keempat pernyataan tersebut semuanya benar. Perhatikan dengan saksama soal berikut. Terdapat sebuah diagram batang yang menunjukkan hobi siswa kelas 5. Pada diagram tersebut, terdapat 4 jenis hobi, yaitu musik, olahraga, membaca, dan menggambar. Setiap batang pada diagram menunjukkan jumlah siswa yang menyukai hobi tersebut. Setelah memperhatikan diagram batang dengan baik, pertanyaannya adalah, hobi apakah yang paling banyak disukai oleh siswa? Pilihan jawabannya adalah A. Musik, B. Olahraga, C. Membaca, D. Menggambar. Bacalah diagram dengan teliti, perhatikan batang yang paling tinggi, lalu tentukan jawaban yang paling tepat. Perhatikan baik-baik diagram batang tentang hobi siswa kelas 5. Pada diagram tersebut, kita bisa melihat jumlah siswa untuk setiap hobi. Hobi musik disukai oleh 10 siswa. Hobi olahraga disukai oleh 15 siswa. Hobi membaca disukai oleh 5 siswa. Dan hobi menggambar disukai oleh 8 siswa. Sekarang, pertanyaannya adalah, hobi apakah yang paling banyak disukai siswa? Untuk menjawabnya, kita cukup mencari batang yang paling tinggi atau angka yang paling besar pada diagram. Dari data yang ada, angka terbesar adalah 15, yaitu pada hobi olahraga. Artinya, hobi olahraga memiliki jumlah siswa paling banyak dibandingkan hobi lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hobi yang paling banyak disukai siswa adalah olahraga. Jawaban yang benar adalah B. Olahraga. Perhatikan baik-baik soal berikut. 35% dari 800 adalah titik-titik. Pilihan jawabannya adalah A. 250, B. 280, C. 320, D. 350. Bacalah soal dengan teliti, pahami arti persen, lalu tentukan jawaban yang paling tepat. Mari kita bahas soal ini bersama-sama. Soalnya adalah 35% dari 800. Langkah pertama, kita ingat bahwa persen berarti per 100. Jadi, 35% dapat kita ubah menjadi 35 per 100 atau 35 per 100. Langkah kedua, kita kalikan pecahan tersebut dengan 800. Jadi perhitungannya menjadi 35 per 100 tanda kali 800. Langkah ketiga, agar lebih mudah, kita sederhanakan. 800 dibagi 100 hasilnya 8. Lalu 35 dikalikan 8 hasilnya 280. Langkah keempat, kita cocokkan dengan pilihan jawaban. Angka 280 ada pada pilihan B. Jawaban yang benar adalah B. 280. Nah, anak-anak hebat, sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Ingat ya, matematika itu tidak sulit, asalkan kita tahu caranya dan rajin berlatih. Terima kasih sudah belajar bersama di channel ini. Jika video ini membantu, jangan lupa like, share ke teman-teman, dan subscribe supaya tidak ketinggalan latihan soal seru lainnya. Tulis di kolom komentar soal mana yang ingin kalian bahas selanjutnya.
Ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar karena masa depan hebat dimulai dari langkah kecil hari ini.